Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang kembali di Kamis Bang Nat, Bisnis Kedai Bang Nat. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Kita di episode kedua kali ini. Episode pertama sudah tayang minggu lalu. Semoga teman-teman sudah nonton, biar tahu kenapa podcast ini bisa dijalankan. Kali ini teman-teman, kita punya sesuatu yang fresh. Ini fresh banget ini. Tidak kayak kemarin kita cerita ngalur ngidul tidak jelas. Kali ini kita punya cerita yang fresh dengan narasumber yang fresh. Fresh juga buat mata-mata penonton. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan narasumber spesial. Di sini ada Mbak Tata. Mungkin kita bisa langsung perkenalan aja. Mbak Tata ini siapa? Dari mana? Umur? Hobi? Makanan favorit? Enggak ya? Lengkap banget Enggak ya. Jadi perkenalkan aja. Mungkin siapa, Mbak? Oke, halo, nama aku Tata. Aku asalnya dari Madiun di Jogja. Aku kuliah dan sekarang udah lulus dan bekerja di sini. Apalagi ya? Apalagi? Udah sih, mungkin itu aja. Hobiku apa? Hobiku banyak, tapi aku nggak pernah konsisten loh hobiku. Oke. Oke. Mungkin teman-teman karena ini kita kabar mistis, jadi di sini kita akan mewartakan atau memberitakan atau mengabarkan kisah-kisah mistis, Mbak. Oke. Jadi mungkin aku pengen kenal dulu sama Mbak Tata ini. Ada nggak sih hal yang mungkin dari keluarga atau dari diri sendiri atau dari mungkin lingkungan yang bisa bersinggungan gitu? Oh ya, aku mau ceritain dulu background keluargaku. Jadi sebenarnya keluargaku ini basicnya masih Kejawen, Islam Kejawen. Kita tetap sholat ya, tapi kita memang masih menjalankan ibadah-ibadah Kejawen seperti puasa weton, puasa muti gitu-gitu. Untuk lebih jelasnya apa fungsinya sebenarnya sama. Untuk ibadah, untuk memperkuat iman, untuk ya ibadah pada umumnya. Jadi, tapi memang karena karena aku pengen disclaimer dulu nih, sebenarnya Kejawen tuh nggak selalu berhubungan dengan hal mistis ya guys. Apalagi tembang dan ritual tertentu itu sebenarnya itu adalah sebuah cara kita untuk menghargai alam semesta. Okay. Karena kita kan juga bagian dari alam semesta nih. Kita adalah bagian kecil dari alam semesta. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan penghormatan terhadap alam semesta. Tapi mungkin karena bersinggungan dengan alam semesta inilah orang kemudian mengaitkannya dengan hal-hal mistis gitu. Iya, betul. Jadi bahkan hal-hal seperti itu kan juga bagian dari semesta gitu kan. Jadi ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti puasa dan lain-lain, apalagi kondisi kita udah sangat meditatif, sangat kalau orang Jawa tuh bilangnya kuning gitu. Jadi udah kayak kita udah nggak ada batasnya nih antara nafsu, pokoknya full kesadaran gitu. Jadi ketika kita udah mencapai titik yang sangat meditatif, ya udah gelombang kita dan gelombang semesta dan gelombang yang tidak terlihat lainnya itu udah setara dan efeknya adalah bersinggungan seperti itu. Pasti bersinggungan. Tapi Mbak, lanjutnya tuh apa, mungkin dari keluarga, dari tempat tinggal mungkin ada? Kalau dari keluarga, kembali lagi karena memang keluargaku itu sangat Kejawen ya, nggak sangat juga sih, maksudnya masih Kejawen, jadi kita selalu bersinggungan sama hal seperti itu. Apalagi rumahku ini tuh termasuk di wilayah yang bukan wingit, tapi sudah melewati beberapa masa, udah melewati beberapa ratus tahun. Jadi bahkan sebelum kolonial pun rumahku ini dulu tuh termasuk dalam salah satu wilayah yang penting gitu, karena dekat Sendang, dekat mata air gitu kan. Ini Sendang dulu dijelaskan. Okay, Sendangnya apa? Mungkin jadi teman-teman belum ada yang paham Sendang itu apa? Jadi singkatnya sebenarnya Sendang itu kan adalah mata air ya, tapi kalau dalam konteks budaya Jawa, Sendang itu pokoknya orang-orang terdahulu ketika mau membuka sebuah desa, mereka pasti akan mencari sumber air yang benar-benar sumber air ya, bukan yang cuma tiba-tiba keluar. Jadi bener kayak yang bentuknya tuh kayak ada yang sumur kecil gini,
alami tapi Apakah maksudnya sumber air alami atau yang dibuat manusia? sumber air alami. Tidak bisa dibuat manusia. Tidak bisa dibuat. Dan sumber air itu akan digunakan oleh warga desa untuk banyak kegiatan, entah mandi, entah irigasi, entah boil dan lain-lain. Dan karena dalam budaya Jawa, nggak tahu ya, mungkin Indonesia pada apa secara universal tuh kan air itu kan sangat punya peranan penting gitu loh. Bahkan di semua agama, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam pasti menggunakan air untuk setiap prosesi mereka. Kalau di Islam ada wudhu, kalau di Hindu tuh ada melasti, atau mungkin yang lebih tahu. Terus di Katolik tuh baptis, Kristen juga baptis itu kan. Buddha juga sama, air itu punya peranan penting. Dan selalu, makanya di sedang-sedang tuh selalu diadakan upacara-upacara adat, selamatan kalau orang Jawa biasanya selamatan gitu. Nah, itu bukan berarti musyrik. Jadi ya itu karena ini bentuk penghormatan kita terhadap alam semesta, terhadap Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita air yang berguna untuk bermacam-macam kegiatan, bermacam-macam kebutuhan hidup manusia gitu. Nah, apa ya? Jadi karena balik lagi karena keluarga aku masih kejawen, kita sangat bersinggungan karena memang kegiatan-kegiatan puasa itu kan bonusnya tuh memang entah kita bisa merasakan kehadiran mereka, bukan bisa sampai melihat. Kalau aku sendiri itu lebih ke kalau ada sesuatu yang datang atau sesuatu yang ada di dekatku, aku entah rasain dikit atau enggak bau. Aku biasanya bau tuh sering banget bau dupa atau bau bunga yang aku tuh bahkan nggak bisa mendefinisikan ini bunga apa gitu. Jadi ada sebuah wangi yang nggak pernah aku cium sebelumnya. Dan ternyata kan setiap bau itu kan merepresentasikan, mendeskripsikan bahwa kayak misalkan bau ini, itu tuh biasanya yang datang tuh ini. Misalkan kalau aku selama ini kalau bau dupa, pokoknya bau wangian itu yang datang pasti leluhur. Dupa. Nah, ada suatu hari aku sama bapakku sama adik-adikku itu nyium bau apa ya? Enggak wangi, Mas. Jadi semacam apa ya? Kalau orang Jawa tuh ngomongnya gondorukem. Apa itu? Gondorukem itu semacam kemenyan, tapi buat kemenyan yang ini loh, yang memang buat untuk apa? Acara yang sangat sakral banget. Dan memang ketika bau itu datang, kita langsung wah ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah waktu itu aku lupa, habis itu kejadiannya apa aku lupa. Tapi yang jelas itu sih, maksudnya setiap kali ada bau-bauan yang wangi itu pas aku yakin, oh ini pasti ada entah leluhurku dari mana tuh pasti ada. Jadi mungkin orang yang apa namanya puasa kemudian mendapatkan spesial tadi dalam tanda kutip, mungkin di beberapa inderanya dia yang naik kali, pendengaran, entah hidung, entah mata atau mata batin. Iya. Dan kebetulan mungkin mata tadi di hidung, Di jadi penciuman. lebih ke penciuman tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, aku sering lihat sekebat. Aku tuh nggak pernah ngelihat yang solid, nggak pernah. Karena untuk bertemu hal gaib yang solid itu kan sebenarnya juga susah gitu. Maksudku mungkin ada beberapa kasus ya, tapi kalau untuk kita sengaja pengen ketemu yang solid itu susah banget. Karena gelombangnya kita sama gelombang mereka tuh udah beda. Ya, karena juga kadang selain kita pengen lihat, mereka juga harus pengen menunjukkan Betul, mungkin. betul, setuju, betul banget. Terus apa ya? Jadi oke, dari sebenarnya aku mengalami aku nggak mau bilang kejadian mistis ya, karena aku udah dari kecil ngalamin, soalnya jadi udah biasa gitu loh. Coba kita dari ini dulu, dari pertama kali Mbak Tata bersinggungan dengan mistis. Bersinggungan. Jadi ini aku tuh di umur aku sekitar 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun atau 2 tahun setengah, nggak tahu. Jadi di kamar
Ini aku jelasin dulu ya denah rumahnya Jalan ya. rumah, oke. Jadi rumahku ini punya halaman yang luas banget, dan rumahku ini kayak berada di tengah gitu loh, di tengah tapi agak ke belakang. Jadi halaman yang depan luas, kanan kiri itu taman kecil gitu kan. Rumahku menghadap ke utara. Menghadap ke utara, masuk halaman, masuk rumah itu udah teras, ruang tamu, terus ada ada lorong masuk itu di agak sebelah barat. Itu lorong, terus ada di situ ada kamar nenekku. Kamar nenekku tuh dulu sekarang bentuknya tuh emang gede gitu kan, luas. Bahkan sama ruang tamu pun luasnya hampir sama gitu. Mungkin setengahnya ruang tamu kali ya, atau setengah lebih gitu. Nah, dulu kamarnya nenekku itu pintunya ada 2. Jadi kalau semoga bisa bayangin ya. Jadi kan rumahku ada utara nih. Kamarnya nenekku itu di sebelah mepet ke barat. Mepet ke timur, sorry. Jadi di sisi kanan, betul. Pintunya menghadap ke barat. Dan di situ tuh pintunya tuh ada 2. Jadi katakanlah gini, ini gini. Nah, ini gini. Ini ruangan gini, kotak gini. Ini pintu, terus ini ada tembok, ini pintu lagi. Jadi kalau 2 pintu itu dibuka, kita bisa muter-muter di situ. Kita bisa lari-larian. Seingatku waktu itu aku tuh lagi lari-larian sama aku punya sepupu. Jadi anaknya Pak Deku, anaknya kakaknya bapakku kan. Aku punya sepupu, dan sepupuku tuh memang nggak jauh umurnya sama aku, selisih setahun doang gitu. Aku tuh inget banget aku merasa bahwa aku lari-larian sama dia, muterin pintu ke pintu itu. Tiba-tiba aku kepleset, ada keset, aku pleset keset itu, dan bibirku ini kena pinggirannya sofa, pinggiran sofa. Makanya sekarang tuh kayak agak sedikit nggak aneh gitu loh bentuknya. Nggak simetris sama yang nggak simetris, bener itu. Aku sadar betul. Nah, yang bikin aku bertanya kan, anak 2 tahun kok masih bisa sih inget kejadian itu secara detail. Oke. Nah, aku inget banget gimana rasa sakitnya, aku inget banget gimana posisi aku jatuh, dan abis aku jatuh aku langsung digendong mamahku pakai selendang batik jarik, kalau orang Jawa bilang jarik. Aku inget banget itu jariknya warna pink, aku inget banget. Mamaku pakai baju abu-abu, dan mamaku gendong aku tuh di dalam kamarnya simbahku, di dalam kamar nenekku. Jadi di tengah-tengah tuh ada lampu kan, lampunya di tengah. Aku inget banget, aku nggak tahu kenapa mamaku tuh berdiri di bawah lampu itu sambil gendong aku, dan aku melihat diriku sendiri lagi digendong mamaku. Jadi kayak aku bingung pada saat itu, aku bingung kok darahku banyak banget. Kenapa aku digendong mama? Kenapa darahku banyak banget gitu? Tapi di waktu yang sama, aku juga merasakan sakit itu gitu loh. Jadi bingung nggak? Itu. Jadi semacam apa ya? Kalau orang sekarang bilang tuh out of body experience. Nah itu. Astral projection. Mungkin ya kayak gitu. Kalau bahasa kita dulu moksa. Ya, moksa. Nyawanya keluar dari badan. Ngerogoh sukmo. Tapi kan itu secara nggak sengaja. Aku juga nggak menginginkan hal itu karena ngeri banget ternyata ya. Terus sebenarnya kejadian kayak gitu, kejadian hampir sama tuh 2 kali 3 kali aku alamin. Sering terjadi di rumah itu. Iya, dan itu waktu aku masih kecil. Mungkin sebelum aku pengen nanya soal rumah itu, tapi sebelum kita lanjut mungkin udah lumayan banyak cerita, kita minum kali ya. Boleh. Jack. Tolong dulu minuman. Datang mau pesan apa? Es teh aja deh, es teh Solo. Teh tarik es. Oke. Lanjut, aku pengen nanya masalah rumah ini, Mbak. Maksudnya dari tadi kan ada, bahkan Mbak Tata ini kan dari kecil kan mengalami hal yang maksudnya mungkin tidak bisa kita jelaskan menggunakan logika kita gitu. Bisa melihat Mbak Tata sendiri dalam keadaan berdarah tadi kan. Oke. Ada nggak sih, mungkin karena tadi Mbak Tata juga cerita rumah ini itu peninggalan dari lama, udah bahkan dari sebelum masa penjajahan kolonial pun sudah ada, dan mungkin tempat itu gitu. Iya. Ada nggak sih mungkin peninggalan atau mungkin
hal-hal yang kita tidak bisa lihat, entah pemukiman di situ atau apa yang mungkin Oh ya. lebih detail gitu masalah rumah itu. Jadi karena rumahku ini adalah tanahnya tuh tanah tua kan. Jadi pasti ada banyak masyarakat yang sudah nggak ada, yang ternyata tuh masih ada di situ. Maksudnya residual energi, kalau orang bilang ya residual energi. Residual energi guys. Residual kata Om Hao. Makasih Om Hao, referensi kalimatnya. Jadi karena di keluargaku itu memang kakekku yang paling bisa untuk berkomunikasi sama Motor. ya resiko ya guys. Jadi kita di tempatnya di pinggir jalan guys, jadi motor pasti lalu lalang. Jadi memang kakekku yang sangat bisa untuk berkomunikasi, dan itu diturunkan ke anaknya yang nomor 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih Jik. Wih. Ini guys, di kedai Bang Nat itu signature-nya teh. Ada teh tarik, teh ini, ada teh Solo. Teh lain juga banyak. Datang saja baru kita rasakan sama-sama. Oke. Terus dan kemampuan itu diturunkan ke anaknya kakekku yang nomor 2. Jadi kakekku anaknya ada 8. Oke. Dan bapakku nomor 6. Dan ini diturunkan ke anaknya yang nomor 2. Dua tadi ya. Suatu hari, ini berdasarkan ceritanya, aku pertama kali diceritain ini tuh sama almarhumah nenekku. Jadi waktu itu almarhum kakekku, jadi kan rumahku tadi menghadap utara, kanan kirinya ada taman. Jadi kakekku tuh suatu malam dia tuh lagi di rumah sisi barat, jadi di taman sisi barat gitu kan. Dia bercerita bahwa aku tadi habis negosiasi, dengan tanda kutip negosiasi sama yang mendiami tanah ini dulu banget sebelum Tuan Rapalen, sebelum kolonial. Nah, jadi negosiasinya tuh intinya tuh si orang-orang yang nggak terlihat itu, Makhluk-makhluk. ya makhluk-makhluk itu, mereka marah karena mereka merasa tempat mereka diambil alih sama kakekku. Pengadaan. Betul. Akhirnya ya perdebatan panjang dong, kayak kita ini udah mendiami tanah ini tuh udah dari lama, sebelum kamu ada pun kita udah ada di sini. Sama kakekku, aku yang lebih berhak karena aku beli rumah ini gitu. Kayak gue bayar anjir. Bahkan dibeli Pakai kan uang katanya, gitu. Jadi ya udah, maksudnya ada kakekku juga, kita tuh udah beda dimensi loh. Berdampingan secara damai. Wong yo kakekku tuh juga nggak mengganggu mereka. Tidak, ya. Oke. Tapi tetap aja mereka merasa berhak untuk berada di situ. Akhirnya perdebatan panjang, akhirnya kakekku memenangkan negosiasi itu. Jadi akhirnya mereka diusir dengan kondisi yang masih marah, kata kakekku. Jadi pas, pokoknya intinya kamu jangan di sini. Itu tuh mereka berjalan menembus tembok-tembok rumah itu, menembus tembok-tembok ruangan itu, sambil, jadi mereka jalan itu sambil gini, melotot. Masih nggak terima karena diusir gitu kan. Tapi dengan satu syarat, kalian boleh balik ke sini setelah 50 tahun. Oh, jadi Kakekku masih memberikan keringanan seperti itu. Perjanjiannya Perjanjiannya 50 tahun. 50 tahun kemudian kembali. boleh kembali. Akhirnya 50 tahun kemudian itu bertepatan waktu aku kelas 2 SMA 2018 kayaknya. Nah waktu itu karena budeku tuh kan stay-nya di Jakarta. Oke. Nah waktu itu budeku lagi mudik. Terus kan kita ngobrol, ya udah ngobrol biasa aja gitu kan. Budeku ke toilet. Jadi denahnya rumah paling belakang itu dari sisi barat itu toilet, pojok toilet, kamar adikku yang cewek, lalu kamarku, ini ke timur ya, lalu kamarku, depan kamarku sama depan kamar adikku tuh, jadi depan kamar adikku tuh lorong menuju ke ruang tamu dan kamarnya nenekku. Oke. Dan depan kamarku itu ada space ruangan gitu, bukan space ruangan, ada space buat, ada di situ ada lemari, pokoknya ada Tempat untuk taruh barang lah. betul. Terus ke timur
timur kamarku itu musola. Jadi kamarku tuh bener-bener samping musola gitu kan. Harusnya aman ya. Nggak menjamin guys, nggak menjamin. Tidak menjamin bayar. Tapi sejauh ini aku merasa itu tuh sebenarnya bukan gangguan aja. Memang ya udah kita memang hidup berdampingan gitu. Mungkin karena hidup berdampingan tidak mungkin tidak bersinggungan. Iya betul. Nah depan musola itu kamarnya bapak mamaku. Oke. Tuh. Jadi terus timurnya lagi itu kamar mandi, terus habis itu Kamarmu, musola, kamar mandi, sumur dulu, dapur dan ruang makan. Dapur dan ruang makan, terus nanti ada jalan keluar menuju ke taman yang sebelah timur. Oke. Budeku lagi ke toilet. Toilet yang ini tadi samping musola. Bukan, toilet yang paling barat, yang yang malah yang samping Iya. kamar adik. ya karena Oke. memang untuk buang air besar memang di situ. Oke. Keluar budeku tuh kayak udah basah gitu loh bajunya. Akan tanya, loh bude kenapa? Iya bude tadi habis jatuh di toilet bude. Loh kok bisa? Bude habis negosiasi lah. Aku kan nggak tahu konteksnya, meskipun aku sebenarnya udah tahu background cerita itu, tapi pada saat itu aku nggak ngeh kalau ternyata negosiasi itu gitu loh. Akhirnya budeku cerita bahwa iya kan bapakku dulu kan bilang kalau 50 tahun lagi boleh kesini. Ternyata sekarang udah tepat 50 tahun. Nah, aku baru ngeh. Selama sebenarnya kamar itu tuh sebelum aku tempatin memang sempat nggak dipakai. Oke. Jadi dipakai terus lama nggak dipakai lagi gitu kan. Jadi nggak konsisten gitu kan difungsikan. Memang yang sering difungsikan itu kamarnya adikku untuk biasanya tamu yang datang, saudara jauh, atau dulu kita sempat beberapa kali punya ART yang nginep karena rumahnya jauh kan, akhirnya tidurnya di situ. Dan kita selalu merasakan kenapa ya kalau setiap lewat area situ nggak merinding sih, kayak kok nggak enak aja gitu hawanya. Singup, kalau orang bilang tuh singup gitu kan. Singup, dan biasanya kalau ruangan lama nggak kepake itu kan lembab gitu, biasanya jadi sarang. Nah, aku baru ngeh lagi ternyata memang beberapa kali ART-ku yang tidur di kamarnya adikku itu sering laporan kalau saya sering mimpi buruk ya gitu-gitu. Pokoknya nggak bagus lah hawanya untuk ditempati. Tapi memang berarti gangguannya nih pasti selalu tidak face to face gitu ya? Iya, tidak fisik nggak pernah. juga? Kita nggak pernah yang ketemu bentuk yang solid, nggak pernah. Paling kelebatan, bau gitu-gitu. Tapi kita gangguannya tuh nggak pernah yang ekstrim gitu loh. Ada gangguan yang ekstrim tapi dari luar, dan itu gila sih, itu gila. Nanti aja abis ini. Jadi setelah aku cerita rumah ini ya. Selesaikan cerita rumah ini tadi yang negosiasi bude Iya. tadi. Jadi akhirnya jadi aku merasa bahwa ya maksudnya masuk akal, karena memang kalau ruangan lama nggak ditempati memang hawanya nggak enak, lembab gitu kan, dan pasti mengundang banyak penyakit juga kan, entah dari tikus, dari kuman apa dan lain sebagainya. Akhirnya dan ternyata ada satu fakta lagi bahwa orang-orang ini, makhluk-makhluk ini memang akses jalannya mereka tuh memang, jadi dulu tuh memang jalan umum tuh memang itu, jadi kamarku lurus tadi kamar betul, itu dulu adalah jalanan umum warga-warga pada masa itu. Gitu. Ini ya aku merinding. Akhirnya aku merinding juga guys. Terus akhirnya negosiasinya sampai pada oke, nggak apa-apa, karena kita sama-sama merasa punya hak atas wilayah ini, udah kita hidup berdampingan aja tanpa ada yang mengganggu. Akhirnya jalan yang terbaik adalah kamar itu difungsikan lagi, biar istilahnya biar ya kita punya tanggung jawab untuk membersihkan, merapikan dan lain-lain. Akhirnya kamar itu berfungsi, dan otomatis kalau kamar berfungsi kan sering ditempati, sering dilewatin kan, sering dipakai kegiatan tuh akhirnya memang udah nggak ini lagi. Bisa berubah lagi suasananya. Nggak berubah. Tapi untuk misalkan ada yang lewat itu masih, tapi nggak yang maksudnya hawanya tuh udah biasa aja, karena memang
untuk sehari-hari keseharian kita itu selalu memang apa ya, memang yang lewat situ tuh memang ya udah kita berdamai aja dengan hal itu gitu. Dan memang dari leluhur juga kan sering datang gitu kan. Kayak misalkan karena aku itu aku lebih ke kemampuan indera penciuman, jadi kadang ada bau apa gitu kan, terus aku lihat ini tanggal berapa nih gitu. Oh pantesan, jadi ada tanggal-tanggal tertentu yang memang kita tandain untuk biasanya kalau tanggal segini tuh leluhur A yang datang gitu. Tuh ada yang sampai, jadi kan tadi ada musola tuh, ada yang sholat di situ, jadi kalau orang bilang tuh kan jin muslim ya, kalau kita sebenarnya tuh semua makhluk Tuhan itu tuh sampai mereka nggak punya jasa tuh mereka tetap beribadah sesuai apa yang mereka hidup. Tuh itu sih kalau maksudnya background rumahku seperti itu. Nah, tadi itu kan kalau masalah rumah tempat tinggal ini kan yang berdampingan. Nah, pasti ada yang bersinggungannya tidak berdampingan. Betul, pasti ada. Entah cerita dari luar atau apa. Pengen dengar dong dari Mbak Tata. Kita tarik lagi ke belakang dikit ya. Jadi bapakku tuh dulu punya usaha kafe tahun 2003. Jadi aku masih kecil. Umur 2 tahun belum ada tuh bapakku udah punya usaha kafe itu. Dan ada saingan, biasa dong kalau ada saingan tuh bisnis, ada persaingan secara goib. Persaingan secara fisik maupun non fisik. Betul. Jadi sering banget. Jadi sebenarnya kayak persaingan bisnis itu tuh udah terjadi sejak kakekku masih hidup. Jadi kakekku tuh dulu usaha mebel. Wah itu sering banget itu. Jadi dari kakekku dulu aja ya. Kalau kakekku tuh kan dia usaha mebel dan pasti ada saingan juga, dan saingannya tuh nggak jauh dari rumah. Jadi si saingannya kakekku ini punya istri, dan istrinya ini adalah seorang guru. Kebetulan nenekku juga guru. Jadi sebenarnya nenekku sama istrinya si A ini itu sebenarnya tuh hubungannya baik. Tapi karena sama-sama punya usaha mebel, crash dong. Mau tidak mau customer rebutan. Nah, betul. Terus ada satu cerita yang ada 2 cerita yang ini epic banget. Yang aku masih bikin kayak anjir kok ternyata ada loh kayak gitu. Bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi. Coba satu cerita aja. Cerita. Oke. Punya banyak cerita. Oh ya. Jadi itu terjadi itu terjadi waktu bapakku umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Jadi rumah itu dulu tuh kan belum keramik kayak sekarang, masih tanah gitu loh, Masih khas zaman dulu. Iya. Dan akhirnya ada satu waktu di mana bapakku waktu masih kecil ini, dia tuh kayak ngegali tanah di ruang tamu itu, digali gitu. Nah sama yang ngomong ART-nya nenekku dulu, yang ngerawat bapakku, yang ngeladenin bapakku itu gini, kok Mas Wiwi, jadi bapakku namanya Wiwi ya, Mas Wiwi kok mau gali tanah terus gitu kan. Akhirnya ditutup, dikasih air, pokoknya ditutup lagi lah. Besoknya bapakku gitu lagi. Di tempat yang sama lagi? Di tempat yang sama. Oke. Akhirnya setelah berhari-hari, galian itu dalam. Meskipun udah ditutup, digali lagi, tutup lagi, gali lagi. Akhirnya dalam, dan si ART-ku ini orangnya masih ada loh. ART-ku ini saksi hidupnya masih ada. Aku sebut nama nggak apa-apa ya, karena ini karena dia pasti ini kok, pasti ada kesaksian hidupnya dia juga. Namanya Yumi. Nah, Yumi ini akhirnya laporan ke nenekku. Oke. Bu, niki ini yang galiannya Mas Wiwi ini ada kendi.
ada kendi, akhirnya dicek kendinya tuh isinya bunga kenanga, terus rambut, kain mori sama apa aku lupa. Nah waktu itu posisinya kakekku kan karena mebel dia tuh sering keluar kota distribusi meja kursi gitu kan. Terus nenekku bilang ya udah ditaruh situ lagi aja, kita nunggu bapak pulang. Dan sebelum kakekku pulang tuh banyak banget kejadian yang kakaknya bapakku yang nomor 3 kecelakaan, jatuh dari motor, itu sering banget. Musibah-musibah datang. Iya, musibah datang. Itu terus akhirnya kakekku pulang, akhirnya nenekku laporan ini Wiwi. Jadi cerita Wiwi ini berhari-hari itu menggali tanah terus, akhirnya ketemu ini gitu kan, ketemu kendi ini. Akhirnya kakekku memerintahkan Yumi ini buat membuang. Jadi di dekat rumahku tuh ada sungai kecil, bukan sungai yang gede sih, nggak gede juga nggak kecil juga, jadi airnya penuh dan memang mengalir gitu kan. Oke, aliran air. Kamu buang kendi ini pakai tangan kiri. Kalau ditegur orang, ditanyain orang, jangan jawab sepatah kata pun. Akhirnya dibuang, berhasil. Kenapa pakai tangan kiri? Kalau di kepercayaan Jawa tuh semua hal-hal yang buruk itu harus dibuang pakai tangan kiri. Tapi kalau misalkan kita pengen menyembuhkan mungkin misalkan tiba-tiba kita sedih, kita biasanya aku tuh kayak membasuh muka, dada tuh pakai tangan kanan. Jadi untuk hal baik benar, tapi untuk yang membuang hal punya tangan kiri. Negatif kiri, iya betul. Kanan. Habis itu udah kan, nah itu salah satu cerita yang melatar belakangi syarat-syarat. Jadi kiriman-kiriman tuh sebenarnya udah ada dari zaman kakekku. Akhirnya kalau aku sih percaya ya, kalau selama kita punya bisnis, kita punya saingan tuh pasti ada lah kayak gitu. Ada. Apalagi kan di dekat rumahku tuh kan ada pasar. Pasar tuh gila sih persaingannya, Mas. Gila sih. Nah, kalau bapakku, jadi tuh ya itu kayak misalkan kafe, ada saingan. Terus tiba-tiba di depan pagar, ini bahkan mamaku tuh ngegepin orang, tapi nggak ditegur sama mamaku. Jadi ada orang, dia tuh kayak merangkak gitu loh, terus ngebuang sesuatu itu di depan parkiran kafeku. Oke. Tapi karena kita semua langsung sadar, akhirnya ya udah kita bersihin, kita doain. Pokoknya sebelum ada kejadian gitu kita udah mengatasi itu dulu. Udah kan? Maksudku setelah kafe itu udah nggak ada, setauku memang udah nggak ada hal-hal yang buruk terjadi dari luar gitu kan. Nah setelah bapakku nggak meneruskan kafe, bapakku kan memang sempat setelah itu bapakku kan bekerja di bidang konstruksi, jadi proyek rumah dan lain-lain. Dan waktu itu 2006 itu tahun politik kan, pemilihan bupati kalau nggak salah. Dan bapakku memang menjadi salah satu tim pemenangan salah satu paslon. Oke. Nah, singkatnya pada saat itu nggak ada kejadian apa-apa, atau mungkin memang bapak nggak cerita, nggak tahu, tapi memang setahu nggak ada kejadian apa-apa. Long story short. Minum dulu. Okay. Capek. Tenggorokan capek. Long story short, kita ke 2020. Oke. Waktu COVID. Karena COVID ini kan semua pekerjaan orang-orang tuh kan terancam ini ya. Pokoknya terancam, banyak yang terancam PHK gitu. Dan waktu itu bapakku juga nggak dapat proyek karena memang COVID kan hampir semua proyek kan dihentikan sementara. Akhirnya kita buka usaha kecil-kecilan kayak waktu itu kebetulan waktu puasa. Kita jualan takjil di depan rumah. Kita nggak yang keluar rumah tuh nggak, kita di depan rumah. Jadi sebelum masuk halaman rumahku tuh ada gerbang.
gerbang dan gapura gitu kan. Dan kita jualannya di situ, bener-bener di bawah gapura itu. Terus, nah sekali lagi karena kita kejawen, jadi itu kita percaya bahwa pandemi itu kalau orang Jawa, sebenarnya pandemi itu kan kalau orang Jawa tuh nganggapnya pagebluk ya. Jadi kayak ada kejadian paginya sakit, sorenya mati, meninggal gitu. Atau sorenya sakit, ntar malamnya langsung meninggal. Itu kan terjadi ketika Covid gitu kan. Akhirnya dalam kepercayaanku sebagai orang Jawa, kita tetap berdoa, kita puasa, dan kita nembang. Kan tadi, jadi tembang itu guys, nggak semua tembang itu berbau mistis, karena pada dasarnya tembang Jawa itu isinya adalah kaweruh, pengetahuan, ajaran-ajaran, dan juga memang ada beberapa tembang yang dikhususkan untuk menangkal hal-hal seperti itu. Jadi tembang ini, mungkin teman-teman, tembang ini tuh biasanya memang di semua daerah tuh ada biasanya dipakai untuk menceritakan kepada anak cucu biasanya gitu kan. Betul, Jadi karena betul. kalau menceritakan secara begini mungkin agak sulit untuk anak-anak dengar, jadi mereka menembangkan itu. Betul. Nah, ada memang jadi di keluarga aku ada 2 tembang yang memang dikhususkan untuk menangkal hal-hal buruk, entah penyakit, entah santet, entah teluh, entah tenung, dan lain-lain gitu kan. Kembali lagi karena kita beranggapan bahwa ya mau nggak mau pandemi ini tuh kan sebuah penyakit ya, penyakit yang datangnya dari alam, dan kita juga harus bersikap baik sama alam. Maksudnya ya kita berdoa bahwa kita membentengi diri kita dari penyakit-penyakit itu. Dan suatu hari karena kita punya kebiasaan nembang itu, aku waktu itu lagi jaga stand buat takjil itu kan. Itu setelah buka puasa. Jadi setelah buka puasa kan banyak orang-orang tuh kan masih traweh. Kebetulan waktu itu aku sama adikku lagi halangan, jadi nggak bisa traweh. Akhirnya aku jaga stand itu, aku jualan. Nah, aku tuh lagi senderan gitu kan, senderan gitu. Karena luang akhirnya aku nembang dengan maksud untuk ya udah kita perbanyak doa juga, selain kita menjalankan protokol kesehatan dan lain-lain, ya kita tetap berdoa. Hal lain yang di luar fisik yang kita lakukan. Jadi apalagi kan kalau nembang itu kan karena bahasa Jawa itu kan salah satu bahasa ibu kalau di keseharianku selain bahasa Indonesia gitu kan. Jadi aku merasa bahwa aku jauh lebih memahami bahasa Jawa. Jadi pesannya tuh masuk, aku paham pesannya, dan aku berharap bahwa ketika aku memahami pesan ini, komunikasiku antara Tuhan itu juga lebih bisa tersampaikan gitu. Apa nih kejadiannya nih pada saat itu? Jadi tembang itu ada 5 bait. Ada 5 bait. Di setiap bait itu ada 10 baris. Kalau teman-teman tahu, teman-teman Jawa, teman-teman yang pernah dapat mata pelajaran bahasa Jawa pasti tahu tembangnya. Dia termasuk tembang Dandang Gulo. Kalau teman-teman tahu Dandang Gulo, kalau ini teman-teman Jawa pasti tahu kok Dandang Gulo. Nah, tembang ini tuh memang apa ya? Kalau menurutku ini tembang sakral. Jadi setiap kali ada kejadian, setiap kali ada sesuatu hal buruk yang menurutku nggak enak aku rasakan, aku selalu langsung nembang. Waktu sampai bait kedua itu tuh jadi kalimatnya gini. Aduh, aku lupa lagi, ya Allah, jangan pokoknya intinya tuh kalimat kedua ini sangat relate dengan keadaan itu gitu. Pada saat itu relate dalam artian pokoknya intinya semua mara bahaya tuh menjauh gitu kan. Intinya kita berdoa untuk mara bahaya itu menjauh. Tiba-tiba Mas, itu dari belakang ada kelelawar tuh terbang nabrak pundak ke sebelah kanan loh. Kelelawar, bener-bener kelelawar kecil gitu loh. Maksudku gini, kelelawar tuh kan dia tuh kan beraktivitas
aktivitas itu kan menggunakan sistem sonar ya. Oke, iya. Dan ketika gelombangnya itu nabrak benda, nggak mungkin dong dia nabrak gitu Iya. kan. Itu nabrak. Aku kaget. Aku berhenti nembangnya. Dan depan aku tuh berhadapan sama adikku ya. Jadi aku nyender di sini, adikku nyender di sana. Oke. Tuh. Dan akhirnya kelelawar itu jatuh di samping kirinya adikku. Habis nabrak aku tes itu kan. Jatuh di samping kirinya adikku. Kaget dong aku kayak kok bisa sih kelelawar nabrak? Maksudku nggak mungkin anjir kelelawar sebego itu gitu. Oke. Terus karena pada saat itu COVID-19 itu kan dipercaya dibawa oleh kelelawar kan waktu isu di Wuhan itu. Oke, masuk. Kita masih ini, kita masih apa ya? Jadi action pertama kita ambil disinfektan. Kita semprot, jangan-jangan dia bawa virus gitu kan. Kita masih berpikiran yang logis gitu loh. Yang sesuai medis tadi. Oke. Iya, betul. Tapi tetap kayak gini, masa iya kelelawar nabrak orang sih gitu loh. Aku nggak pernah ngerti soalnya kelelawar nabrak orang gitu. Orangnya kan bukan bergerak, kalau bergerak mungkin dia ada kesalahan sensori. Kan dia kan diem. Bener. Dan aku diem, bener-bener nggak yang movement gimana gitu kan. Akhirnya aku bilang bapak, Pak, ada kelelawar jatuh. Dan itu jatuhnya tuh bener-bener udah masuk halaman rumahku gitu loh. Oke. Akhirnya bapak aku manggil adikku yang bungsu, yang cowok, ambilin disinfektan gitu kan, disemprot gitu kan, lemas kelelawarnya. Ya karena waktu itu kita takutnya itu bawa virus gitu aja kan, karena memang waktu itu kan paranoid banget, kasusnya lagi naik, kematiannya juga naik banget gitu kan. Akhirnya kita diemin kelelawar itu. Dan yang bikin kaget, kelelawar itu tuh kayak jalan merangkak gitu loh mas. Jadi kan itu jatuhnya tuh aku sandaran di sebelah di sisi barat, adikku di sisi timur. Dia tuh dari timur ke barat tuh jalan bener-bener kayak yang merangkak gitu loh. Oke. Ya kan kita semua kayak, kok bisa gini sih gitu kan. Habis itu dia, terus aku ngechat budeku yang di Jakarta tadi, itu. oke. Bude ini, aku bilang Bude ada kelelawar gini. Tapi dia tuh kayak lemes gitu loh, kayak nggak berdaya. Tapi dia jalan ngerangkak loh Bude. Terus budeku bilang, anu Dok, Dek Jati suruh. Jadi adikku yang bungsu namanya Jati. Suruh Dek Jati buang kelelawar itu gimana pokoknya di luar rumah pokoknya. Boh terserah di lapangan. Jadi depan rumahku tuh lapangan desa sama ada SD gitu kan. Akhirnya adikku nih pakai sarung tangan dipegang gini terus ditaruh di pohon di lapangan itu. Terbang mas, setelah ditaruh di pohon itu terbang kelelawarnya. Terbang sehat. Bayangin. Anjir, kayak ngerjain nih anjir gitu kan. Apaan sih gitu. Jadi dia tuh lemesnya ketika masuk halaman itu. Pas udah ditaruh luar. Mungkin juga bisa karena tembangan tadi dia jadi lemas, dia bisa nabrak. Mungkin dia nabraknya karena lemas juga, mungkin kan? Ya banyak Tidak kemungkinan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gitu kan. Terus udah nggak berhenti di situ. Besoknya, jadi besoknya kita lanjut besok teman-teman. Waktu kita tidak banyak. Mungkin kita akan lanjut besok lagi dengan Mbak Tata. Mungkin besok-besok kita akan suruh Mbak Tata nembang juga. Jangan dong. Iya dong, biar kita dengar dong. Jangan. Kalian komen guys, komen harus di bawah. Pokoknya lebih dari 100 komen kita suruh Mbak Tata nembang. Oke, nembang mungkin masih ada cerita-cerita yang lain juga dari Mbak Tata. Mungkin kami pamit dulu untuk episode kali ini. Teman-teman, tolong sekali like, banyakin komen biar Mbak Tata mau datang lagi ke sini untuk lanjutkan cerita-ceritanya. Mungkin cukup sekian dari kami, Kamis Bang Nat, kabar mistis kedai Bang Nat, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai bertemu di Kamis berikutnya. Panjir.